gue kan harus syuting nih. Ya udah, gue nekat, gue jalan sendiri. Oke. Mobil videografer tinggal pelabuhan, orangnya pada ke Jawa ngambil SNK-nya. Ya Allah, jauh juga. Iya kan, selainnya pakai K24, gila gue penasaran Kan banget. lu nanya kan kapan main Honda? Iya, itu udah. Nah, berarti nih nextnya nih, pasti pertanyaan terakhir. Nextnya mobilnya mau dijadiin kayak gimana? Mungkin 50 kilo lagi keluar tol terakhir tuh. Iya. Fan belt, water pump sama alternator putus. Wah, Gon di jalan dah. aduh. Lambang aki nyala dong. Hah? Lambang aki nyala. Lambang aki nyala, terus Temperatur naik. naik. Nggak langsung Iya. berhenti sebelum makin parah kan. Benar. Makin parah berhenti di entah berantah tuh gelap banget. Oh, malam nih, Mas? Malam. Waduh. Jadi itu paginya gue jalan, ini malamnya. Udah Oke. mungkin udah tinggal 1 jam lagi sampai hotel padahal tuh. Nah udah. Untung karena gue bawa nama brand kan waktu itu, jadi gue harus persiapan kan. Persiapan dengan bawa mekanik balap kita bawa kalau ada kejadian macam kayak gini. Nah kejadian deh, dan di situ ternyata yang uniknya di RB 2526 itu fan belt yang buat power steering itu bisa kita pakai buat Jadi dipindahin dipindahin. nih. Jadi power steering nggak apa-apa berat. Berat, nggak apa-apa lah ya. Temperatur turun. Enteng dong ya. kerjaan buat apaan? Oh, dipindahin Mas Eri? Pindahin, aman udah jalan kan. Cuma pas keluar tol kaget aja gue. Di dalam tol kan enteng-enteng aja. Keluar lampu merah. Pas mau parkir di hotel, apa gini banget ya? Paginya gue cari fan belt di kota Probolinggo ya berarti itu ya terakhir. Apa ya? Kota keluarnya si pintu tol deh gue lupa. Nemu kan umum ya. Umumnya pakai punya apa? Jadi gue waktu itu kalau fan belt gitu kan ada ukurannya ya. Gue langsung browsing iya, online. berapa matanya? Berapa matanya, berapa diameternya. Iya. Gue cari mendekati aja. Jadi gue beli 3 tuh yang mendekati. Kan bisa di-adjust tuh. Iya. Coba-coba. Nggak tahu kekencengan, kekendoran gitu ya. Itu kan masih bisa di-adjust dikit-dikit. Nah, di sini gue satu tuh mungkin ya, kalau gue nggak cerita nih di video waktu itu. Cuma ini pelajaran juga buat orang lain. Semua tuh kalau sebelum perjalanan tuh harus cek. Semuanya keseluruhan. Semua, sampai yang menurut kalian kurang penting gitu. Contohnya? Cek juga. Wiper gue kagak nyala. Wah, itu PR sih, itu PR. Wiper nggak nyala nih. Terus Bali hujan lagi, Jadi pas sampai Bali tuh, gue kepisah sama videografer lagi. Jadi mobil ada satu hal lah, pokoknya mobilnya videografer nggak bisa keluar dari pelabuhan, karena STNK-nya ketinggalan di Jawa. Waduh. Cuma karena gue kan harus syuting nih, ya udah gue nekat, gue jalan sendiri. Oke. Mobil videografer tinggal pelabuhan, orangnya pada ke Jawa ngambil SNK-nya. Ya Allah, jauh juga. Kalau gue nungguin mereka lama kan, gue jalan sendiri, aman. Hujan terus. Lu semobil sendiri? Sendiri gue. Dari pelabuhan mau ke Ubud, villa gue di Ubud tuh. Sendirian. Waduh. Hujan pula. Deres tuh di situ. Akhirnya gue ngikutin lampu aja mobil depan ya. Mobil depan ngikutin lampu, masih bisa kan ngikutin lampu. Kalau mobil depan masuk gang, udah gue bingung aja. Lagi mobil ya? Ya udah gue kalau udah mobil depan nggak ada, gue ngelipir dulu, nunggu mobil ada, gue lewat ikutin lagi. Karena gue berhenti takut tuh. Sebenarnya gue nggak tahu kan Bali tuh sebenarnya aman sih ya. Ya tapi kan karena lu orang baru di sana. Orang baru. Iya, lu nggak tahu juga Nggak keadaan di sana. familiar juga. Ya, udah gitu kan. malam. Malam jam 8 jam 9 lah ya. Ya udah. Akhirnya gue dapet skills baru, gue bisa nyetir tanpa wiper sekarang. Tapi sampai Bali akhirnya. Tapi gini Mas, yang paling kan kalau nyetir mobil dalam keadaan hujan nggak tanpa wiper itu kan satu pasti pandangan buruk banget. Sama ngembunnya Mas. Oh kebetulan nggak ngembun. Entah kenapa di mobil gue tuh nggak ngembun. Nggak ngembun? Nggak ngembun.
Gue juga baru nih, kenapa ngembun dari juga ya? Iya, harusnya tuh yang paling ganggu tuh ngembunnya. Ya kan, karena kan kalau waktu itu gue juga kayak gitu. Kenapa? Jadi gue tuh dulu pas bangun S3 gue yang abu-abu, gue bilang gini, kalau mobil kayak ginian, kalau udah engine shop gini nggak usah lah pakai kan di Amerika suka nggak pakai wiper, ya nggak usah pakai wiper, nggak usah pakai AC. Oh AC mungkin. Lu AC-nya ya? AC dingin, Bang. Oh, jadi kalau gua kemarin AC nggak nggak ada. Kali. Oh iya. Hujan nggak ada wiper, wah mati mas, bener. Udah air, kan air kita bisa akalin pakai salah satu pakai produk yang biar water repellentnya tuh, kan pakein. Hujan nggak ada AC. Oh iya AC dingin, iya benar-benar. Kayak cuman ini doang. Yang PR tuh kalau pelan sebenarnya. Kalau pelan makin nggak kelihatan. Kalau ngebut kelihatan. Lampu jalan jadi bikin buta. Kebias. Iya udah kalau lampu jalan tuh teman-teman lewatin tuh langsung deng. Nggak bisa ngeliat apa-apaan. Nggak bisa ngeliat apa-apaan. Itu gue di tol sama ngikutin. Dan untungnya gue sama teman gue dari rest area dari Sentul. Gue dari Sentul mau menuju pulang. Ada rest area tuh. Gue cari mobil temen gue yang paling terang warnanya. Silver. Jadi tuh jadi patokan. Iya. Kan kalau pakai hazard kita nyusahin orang lain, Mas. Iya. Ya kan gue nggak boleh jangan pakai hazard deh. Itu hujannya deras banget. Ya udah gue ikutin cerita. Ini ngikutin sampai rumah. Kalau lu nggak usah pulang. Tapi akhirnya Mas aman tuh. Aman sampai sendirian. Sampai Ubud sendirian. Ziko udah sampai Ubud dulu naik pesawat dia. Curang deh. Enak. Dia curang. Dia nggak tahu tuh. 3 jam terakhir itu gue stres. Perjuangannya ya kan. Stres gue 3 jam terakhir. Tapi aman. Tapi itu ada skill baru jadinya. Jadi skill baru. Nyetir tanpa wiper di tengah hujan deras. Ya. Dan habis itu gue karena di situ emang gue mau drifting depannya. Besoknya. Jadi gue drifting. Jadi besoknya tuh lu drifting. Jadi gua di Bali ngajak anak-anak drift sana lah, kita kumpul, kita drifting gitu. Seru. Sukses sih, mobil bisa enak pakai drifting, cuma balik ke Jakartanya di towing. Iya, udah enak berangkat sih. Kalau pulang kebanyakan gitu ya teman-teman ya. Kebanyakan teman-teman gue juga yang jalan tuh biasanya berangkatnya ya pulang towing aja. Iya, pulang towing. Udah capek. Apa? Kan kalau kita mau menuju ke sananya kan seru ya? Seru. Gue mau ke sana mau liburan. Kalau mau pulang kan mau pulang ke rumah ya. Iya. Aman tuh Mas. Cuman fanbelt aja putus. Iya. Cuma fanbelt kayaknya mungkin gue juga salah pasang kekencengan atau gimana. Iya itu ada. Enggak biasanya suka di masih enak nih, masih agak longgar karena dia pasti goyang kan. Gue karena jarang berhubungan sama fanbelt, jadi gue nggak tahu nih titik paling oke-nya nih berapa gitu. Iya. Terus habis lo, berarti nih mobil udah lo buktiin buat drifting enak, buat track dia enak, buat harian oke, buat jalan jauh pun oke. Cuma entah kenapa gue lebih pede jalan jauh daripada jalan di Jakarta sekarang. Kenapa? Kayak apa macetnya atau apanya? Macetnya. Karena menurut gue mobil jalan jauh itu asal speednya oke, konstan, temperatur adem. Betul. Ya kan? Betul. Kalau macet, iya. naik mulu deh tuh. Perlahan naik kan, itu yang Iya. Karena kayak kemarin tuh gue di Peak, yang Lebaran terus kemarin itu juga mulai gue nggak nyari parkir mau makan di restoran, setelah dari situ gila itu panasnya. Di Peak itu kayaknya ada matahari udah banyak deh, nggak lebih dari satu deh kayaknya kalau itu mah. Panas banget gila. Gue ngeliat mobil gue biasanya kan gue biasanya udah pakai termostat yang low temp Mas. Jadi temperatur gue mungkin 85 terus turun 80 gitu. Ini kok bisa sampai 87, 88, 89. Ini fan gue lemah apa gimana? Ternyata enggak, pas. Emang panas besokannya normal lagi. Oh emang panas banget. Emang panas kemarin. Panasnya pol. Panasnya, iya bener sih. Lo AC nggak? AC. Oh, AC kan. AC. Gue kemarin tuh sampai gue matiin AC pas abis dari Peak tuh. Karena kalau nyalain AC kan berebut udara dingin betul. Kondensor sama radiator. Sama radiator berebut udara dingin kan. Akhirnya gue matiin tuh pas di tol. Karena pas macet tuh, pas balik kan macet gue. Iya. Itu udah sampai 95 gue. Matiin jadi 80-an aman, kalau mati mah aman. Iya benar karena ya benar juga sih, karena si kondensornya juga benar berebut udara dingin. Jadinya radiatornya mana, karena kan radiator di belakang kondensor, ya dong. Iya. Nah Mas, setelah itu ke Bali tahun
Tahun lalu. Tahun lalu? Tahun lalu, akhir tahun lalu. Kalau cerita menarik nih setelah lo ke Bali, tadi kan ada cerita, apa aja Mas yang udah lo laluin sama si mobil ini? Menarik sih sebenarnya ke luar kota gitu ya. Terus dulu sering gua, kalau zaman dulu pas masih standar, body standar sering gua pakai pacaran. Iya. Nah, sekarang udah jadi istri sih. Iya. Sekarang masih jalan bareng. Iya, masih jalan bareng. Terus anak gua paling suka sama mobil gua gitu. Mau mobil yang itu? Walaupun kadang sama omnya tuh, si Ziko tuh suka diarahin buat lebih suka ke mobilnya dia. Iya. Dia selalu senang gua jalan-jalan. Gue kemarin pas lagi lancar-lancarnya Jakarta pas lebaran tuh. Iya. Gue jalan-jalan sama anak gue. Itu tuh satu momen yang menyenangkan. Iya, momen menyenangkan banget kalau jalan sama anak ya. Apalagi jalanannya sama kayak kemarin habis lebaran. Gue sebelum lebaran yang itu H-2 ya. Terus dia udah banyak yang pulang kampung ya Mas ya? Itu enak banget tuh, nikmat banget. Sekarang udah balik lagi ke normal. Gila, gue kesini tadi 2 jam. Gokil pacetnya sih. Pol. Nggak bisa gitu, gue kemarin 2 jam juga dari rumah gue mau kesini. Lumayan ya. Pagi-pagi 2 jam. Pagi? Pagi jam 10-an lah ya. Sampai jam 12 gue. Pak, jam udah siang malah. Nah Mas, ini kan abis lo dari Bali, baru lo wrapping mobil? Iya, baru gue wrapping karena kan waktu itu gue bikin event ya sama YouTuber otomotif lain yang mau battle gitu Iya. buat konten. Cuma mobil yang lain tuh belum ready sebenarnya. Jadi gue sebenarnya nungguin mereka kapan ready karena gue jujur udah rada gatel lah mau warna mobil kayak gini gitu. Karena ngejreng kan. Ngejreng gue lebih suka yang polos-polos. Oh, kalau lu malah lebih suka yang polos-polos. Ini warna kayak gini awalnya gue karena emang gue suka si Mona Lisa-nya di Tokyo Drift kan. Tokyo Drift, ya. Tapi ke sini juga buat eventnya itu, buat konten bareng-barengnya itu, cuma tetap di hati gue pengen putih polos gitu. Oh, malah lu emang demennya putih polos? Putih polos. Nah, STNK juga putih, gue kadang suka ngeri-ngeri sedep gitu. Iya. Loh, kok ini warna-warni? Tapi kalau dikelet, Pak, ada putihnya juga. Tapi kalau dikelet gue epoksi semua. Tapi ini bukan putih dan ini abu-abu ya? Epoksi. Putih tua Pak. Putih tua. Kalau itu body, berarti body kan udah jadi Vertex semua nih? Vertex. Iya kan? Kalau interior tadi gue lihat udah pakai bucket seat. Bucket seat, Recaro. SPG. Kanan kiri? Kanan kiri. Terus jok. Dan yang gue suka di bucket seatnya gue waktu itu ada budget gue beli rail yang body club yang low seat. Oh iya. Jadi itu bener. si joknya tuh bener-bener nempel banget sama si lantainya dari mobil. Jadi pendek duduknya. Enak gitu. Tuh. Jadi kayak go-kart feeling. Itu enak banget. Iya. Kalau parkir doang susah tapi. Iya. Sama lihat poldur. Lihat poldur. Iya kan? Gitu. Waktu itu sempat gue pakai di Estilo biru gue itu tuh super down feeling apa ya yang buat yang bright tuh. Jadi gue pasang di Recaro tapi pakainya bright. Untuk ukuran tinggi gue. Waktu itu gue minta tolong temen gue minta bawain schooling. Yo segini ya. Ih gue susah banget tuh deh. Jadi mana ya? Tapi kalau kita emang udah pas enak banget karena bener-bener. Kalau udah pas enak. Rasanya di bawah. Jadi kalau teman-teman ngerasain kenapa orang itu kalau gue ngeliat di Instagram gitu ya yang pakai Civic yang kanjo itu rendah banget tuh sama jok pintu tuh ya? segini. Iya, sama pintu. Bener-bener pendek banget karena ya semakin lu pendek semakin bisa lu ngerasain jalan sih. Iya nggak sih? Lebih enak sih kalau gue ngerasa semakin kita pendek ya itu kan berarti ada bagian jalanan yang deket tuh nggak kelihatan tuh. Iya. Emang kadang susah kalau ngeliat polisi tidur gitu kan. Tapi kalau lagi di tol pelan tuh, kencang berasa pelan jadinya. Iya, karena lu lebih ke tanah. Nah, ya kalau lu di mobil pendek sama mobil tinggi kan juga kelihatan tuh bedanya, ya kan? Ya, kayak gitu. Seru tuh, tapi pakai mobil dengan rel kayak gitu, dengan bucket seat, dengan setelan kayak gini sih. Asik. Terus yang favorit gue itu di mobil itu di interiornya ininya sebenarnya gue beli indikatornya Haltech tuh yang bisa connect kan gue udah pakai standalone Haltech nih. Ada satu yang bisa connect kecil dia di tempat standarnya bus meter. Jadi Silvia tuh ada standar bus meter di bagian pilar kanan sini. Itu gue ganti ukurannya pas banget. Itu bisa ngelihat
up to 40 data yang dibaca sama Haltek. Oh ya? Bisa lu ganti-ganti gitu? Bisa gue ganti, jadi ada berapa halaman gitu. Anjir, asik abis. Itu rada underrated ya sebenarnya ya. Orang nggak jarang, harganya juga nggak terlalu mahal kalau dibandingin display desk yang keren-keren gitu. Kalau buat mobil harian nggak ngerusak nggak ngerusak inilah ya, estetika dari si clusternya juga gitu. Tapi semuanya ada di situ, dari oil temp, oil press, water temp, water temp, terus injektor, duty, semuanya bisa kebaca tuh di situ. Si fuel line nyala apa enggak gitu. Itu bisa. Iya sih, kalau emang itu tergantung dari otak ya teman-teman. Otaknya tuh Halteknya. Iya dong, kalau teman-teman pasang itu di ECU standar kayaknya nggak bisa baca juga. Error ya kan, nggak ada sensornya sih. Iya kan? Itu si Halteknya. Jadi kan emang sensor yang diterima sama Haltek. Benar. Abis itu dibaca sama dia. Pakai Bluetooth? Enggak, pakai kabel. Pakai kabel. Cuma ngeset displaynya ini kita mau ada apa aja lewat aplikasinya. Dari handphone. Jadi pakai wifi gitu deh. Iya. Tapi itu penting banget teman-teman, buat apalagi buat mesin yang udah diganti-ganti. Karena yang tadi Mas Dipo bilang, sebelum mobil itu ada kerusakan yang macem-macem, kita udah tahu nih. Iya nggak sih, kalau kayak tadi itu failure buat sama sensor temperatur, nggak tahu, gas aja terus ya, aduh ya, iya kan, gitu. Jadi sensor itu yang penting tuh, apalagi yang udah swap engine segala macam. Gua oil press yang paling gua pantengin. Iya benar, kalau dua yang paling penting ya, oil press pertama menurut gua, kedua si coolant. Water temperatur. Dua itu tuh kalau udah wajib banget ada kalau di mobil-mobil yang udah engine shop loh, gua rasain. Lebih oke kalau misalnya di Haltek itu dibikin limit gitu loh, yang kalau misalnya oil pressnya turun, mobilnya mati langsung. Iya, gitu. Apa safe mode gitu kan. Iya. Kalau ini enggak kan, kalau itu kan ya karena kalau oil press di Honda itu kan dia masih mekanis, Mas. Ya kan, jadi udah nggak ada sensornya, nggak ada nyalanya gitu. Kecuali yang lain mesti paling kedip, tik gitu. Kalau itu enggak, pressure ya. Kemarin gue juga gitu. Gue pikir pom oli gue macet, gue gas, tapi belum nemu tuh gue masalahnya. Setiap gue nyalain pertama, pressure gue 0 dulu. Mesti gue gas mobilnya, baru naik. Masih sampai sekarang kayak gitu. Tapi kalau udah jalan sih normal. Ya tapi ya yang penting bisa dipantau. Kalau lo nggak tahu, kalau nggak tahu itu bahaya. Iya. Soalnya abis mobil itu jebol, gue ganti Mas bloknya. Sama pom olinya, mekanik gue bilang aman, kok bos pom olinya pasang aja, gue pasang. Jadi abis mobil itu jadi, gue geber di jalan, normal, bawa pulang ke kantor, parkir kantor, besokannya, abis itu dyno udah dapet tuh angkanya normal, pulang, besokannya, gue lagi nyalain tapi nggak gue buka pas pintunya, kebayang dong, cuman gue buka kaca dikit doang, langsung gue masukin tangan, greng gitu, mobil gitu, terus, gue kayak ada, gue mau balik lagi deh ke mobil gitu, gue balik lagi ke mobil, pressure 0. Bongkar, telepon mekanik, nih pressure gue 0 lagi nih, gitu. Masa bos, mobilnya macet lagi. Untungnya, coba kalau nggak ada gituan, jebol 2 kali, saya jebol lagi, jebol jadinya, kantongnya jebol. Kalau masih baru sebentar tuh kayak masih RPM rendah, kayak masih aman lah ya. Iya, apalagi kalau udah gas sih kan. Untungnya pas dibongkar, makalnya aman. Nah kalau di interior tadi gue lihat juga setirnya juga Nardi ya Mas? Iya, Nardi. Dari pertama kali tuh mobil gue beli sih. Jadi satu-satunya mungkin bagian yang nggak berubah dari dulu, setirnya udah. Tapi paling enak setir itu keren soalnya, di port yang keren. Kalau lo lihat si klaksonnya grip royal. Iya. Karena klakson Nardi gue lupa taruh pas lagi bongkar. Jadi pakai grip royal. Jadi kebetulan gue ada grip royal, setirnya malah udah entah kemana. Malah ketinggalan. Oh itu kali Mas, setir grip royalnya pakai itu klakson Nardi. Iya, mungkin. Hilang sama setirnya jadinya. Gue pasang dong si klakson. Iya, sama tadi lagi dipasang nih si seat belt baru. Iya kan? Pas saya lihat, udah warna nih, orange ya seat belt. Iya, gue sewarna sama stripingnya aja. Iya, sama liverinya. Nanti pas warna putih gue ganti lagi sih. Putih? Enggak lah, putih malah. Kayaknya kembali ke hitam. Oh iya. Nah, tadi kita ngomongin masalah body, interior. Sekarang yang paling dalam nih, kalau ngomongin masalah drifting. Undercarriage. Kaki-kaki nih, arm udah nggak ada yang standar. Nakal nggak ada yang standar. Semua gue sebenarnya
mobil ini nih secara kaki-kaki ini cerminan dari mobil balap gue dulu. Oke. Nah, jadi kita tiru hampir semuanya ya. Dari kita pakai Driftworks. Driftworks tuh dia pakai drop knuckle namanya, depan belakang. Jadi mobilnya ceper, tapi armnya nggak gini. Nggak gini. Tetap gitu. lurus, tetap Ya, gini. Tetap kayak standar gitu. Nah itu yang menarik sih kalau menurut gue dari si mobil ini. Sebenarnya nggak terlalu mahal ya ini kaki-kaki ini, cuma banyak harus dirubah kalau kita mau pasang. Kayak kan beloknya jadi makin patah tuh, mesti getok-getok dalamnya. Gitu. Oh karena nggak muat nih. Nggak muat. Iya gitu sih. iya. Dan itu juga lepasan dari mobil balap gue dulu yang udah nggak dipakai gitu. Dan enaknya justru kalau dipakai di jalan nggak ada bump steer deh. Biasanya suka ada mobil yang jadi lebih ceper kan, ada mantulnya dikit terus rada suka tiba-tiba belok sendiri gitu kan. Gitu. Nah, karena ini ngambang dia, ada ngambang gitu ya. Ini lempeng udah kalau pakai ini lempeng aja udah. Gitu. Mau lagi belok kencang ada bumpy, udah gitu aja. Oh nggak ada gitu? Nggak ada apa bump steer-nya. Iya. Itu yang menurut gua kadang orang suka lupa untuk pikirin sih. Kalau udah mau nyeperin mobil tapi nggak mikirin si geometrinya. Geometri correction-nya ya. Iya benar-benar. Soalnya kan banyak kitnya tuh. Kalau misalnya Honda tuh apalagi banyak kan. Iya. Geometri correction kit gitu-gitu. Itu tuh menurut gua penting kan, kerasa banget kalau kita lagi perbedaan feeling-nya nanti jadinya. Karena waktu sebelum gue pasang kaki-kaki itu dengan posisi ceper yang sama itu gue ngerasa nggak enak banget kalau lagi ada jalan bumpy dikit atau jalan nikung dikit, itu tuh nggak bisa diprediksi banget setirnya kemana gitu. Semenjak udah pakai itu, enak banget udah. Langsung jauh tuh ya? Langsung predictable lah. Iya. Predictable banget. Dan kalau belakang pakai LSD, biar bisa ngesot enak. Terus kalau nggak apa lagi ya? Udah sih kalau kayak reinforcement gitu mas? Si kaki-kakinya? Nggak, gue nggak gue ini sih. Udah tinggal ya yang itu segelondongan gue pasang depan belakang sama LSD sama udah sama coilover paling. Coilover. Coilover. Iya. Coilover pakai apa mas? Pakai Tein. Pakai Tein. Cuma ini rada unik nih. Gua pakai Tein terus mungkin ini Tein gue Tein zaman bahla kali ya yang yang belum adjustable-nya tuh tinggi ininya dari per. Tinggi pendeknya dari per. Oh iya. Works buat depan aman-aman aja. Cuma buat belakang problem. Karena gue kan pakai yang tadi itu tuh drop knuckle. Iya drop knuckle ya. Mobil jadi ceper banget kan. Di set jadi paling tinggi pun tetap pendek. Dan gasruk mulu jadinya. Akhirnya gue ganti sama kebetulan kan kalau Silvia tuh sama semua nih. Silvia, Seviro itu mirip-mirip lah sama 200 SX. Kebetulan ada bekas mobil balap, spare mobil balap, gue pasangin dulu. Oh, ya karena si problemnya jadinya mobil ambles banget belakangnya. Pas udah ganti udah aman sih. Aman. Sama kalau Big Brake Kit tadi yang lo bilang. Oh iya, Big Brake Kit pakai Project New. Karena sama kayak Gucci. Kalau velgnya pakai apa mas? Velg gue ada 2 setup nih sekarang. Ada setup grip gue bilangnya sama setup drift. Kalau yang lagi drift pakai CRKai. CRKai. Kalau bannya kadang kita pakai nankang gitu-gitu. Dan kalau gripnya kita pakai Wet Sport. TC 105N ya? Iya, 105N itu gurih sih. Itu model concave gitu ya kan. Pakai ban yang lebih tebel, lebih gemuk, pakai Neova tuh keren banget tuh. Iya, Paul. Pas ngeliat berdirinya nih, cakep nih, cakep. Satu lagi, itu si kaki-kakinya kan adjustable tuh. Enaknya tuh full adjustable tuh. Gue ngatur fitment bukan dari adaptor, bukan dari apa, dari tapi dari kaki-kakinya enak. Iya, bisa di setel semua. Bisa di setel, dipanjangin. Jadi kaki gue tadinya pakai velg itu rada masuk karena wide body kan. Gue keluarin tuh kaki-kakinya panjangin. Armnya yang panjang. Enak ya. Enak. Jadinya bisa fitmentnya bisa pas lah. Iya. Karena fully adjustable. Itu fully adjustable. Biasanya cuma pakai
camber kit segala macam nih nggak, remnya bisa di stand. Jadi panjang keluar masuknya. Karena untuk drift kan biasanya keluar banget ya mas depannya. Keluar biar beloknya bisa patah. Ya buat apa ngejauhin sama bagian ruangan dalam. Iya. Ini seru banget ya. Ternyata ceritanya panjang juga nih mobil ya. Panjang banget ya. Iya, tapi nggak apa-apa. Tapi yang mudah-mudahan nih teman-teman suka karena ada beberapa yang tadi Mas Dipo ngomong. Ini belum gue ceritain ya, mudah-mudahan yang nonton nih. Jadi, oh iya, yang nanya-nanya nih, Mas Dipo dong. Nih, gue datengin dengan cerita yang lengkap nih sekarang, iya nggak? Lengkap tuh mobil ya. Iya. Gue jujur jarang sih cerita tentang ini nih. Tentang dari awal nih mobil sampai sekarang, sampai kisah gue nggak pakai wiper di sana. Tapi karena pernah gue ceritain tuh. Karena kalau saya modifikasinya kan kadang-kadang kalau kita percaya tuh mobil itu menurut gue ya, kalau kita modifikasi mobil mas, kalau yang benar yang proper itu mungkin 11-12 kayaknya. Mungkin hanya beda warna, beda velg. Misalnya platform mobilnya sama nih, beda body kit gitu segala macam, tapi kayaknya mirip. Tapi cerita di balik mobilnya itu menurut gua jarang ada yang sama. Iya, dan satu pasti mobil, unik ya. Iya, yang pasti unik karena banyak hal-hal yang mungkin yang tadi kita percaya kalau misalnya mobil itu nggak cuma alat buat nganterin lu transport dari A ke titik B. Pasti lu akan dapat cerita-cerita unik sama mobilnya gitu yang kayak orang-orang oh iya, gitu ya jadi kayak gitu. Nah, itu yang menarik mungkin buat teman-teman di rumah. Iya, betul. Gitu. Nah, berarti nih nextnya nih, Mas, pertanyaan terakhir. Nextnya mobilnya mau dijadiin kayak gimana? Mau putih, putih tapi dicat ya. Selama ini kan stiker. Oh, kemarin stiker soalnya. Stiker, putihnya juga stiker. Sengaja karena gue nggak pengen kalau udah dicat putih terus di stikerin kan sayang ya. Iya jadi sih. Mending epoxy aja deh. Pas diklet ngapa jadi ikut ke klet juga pernisnya ya gitu. Akhirnya ntar bakal gue cat putih lagi, terus mungkin gue pakai aja gitu, nggak gue apa-apain dulu karena ada project yang lain kan. Kemarin konsentrasinya terlalu ke situ, project yang harusnya gue kerjain malah nggak gue kerjain gitu. Ya ada project incoming project yang gue masih sangat penasaran tadi ngobrol banyak. Itu 86K24. 86K24 nanti ya. Lama-kelamaan semuanya juga akan pakai Honda juga. Mesinnya. Honda. Iya kan mainnya pakai K24 gila, gue penasaran kan lu nanya kan kapan main Honda? Iya itu udah sekarang udah main Honda mesinnya ampun. Tapi pas ngelihat tadi canggih sih, gue ngobrol-ngobrol tadi ya Mas Dipo, ditunggu banget sih Mas. Siap Mas, hasilnya doain lancar semua buat teman-teman yang lagi nonton juga ya kan. Jangan lupa supportnya dengan cara Mas doain Mas Dipo juga sama subscribe, like, share, dan komen, bener nggak? Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol kayak gini terus nih. Sama, lagi-lagi nih gue nggak bisa. Terima kasih buat Kolepa yang udah ngasih kita kopi biar kita ngobrolnya enak nih, ya kan? Buat teman-teman yang mau tahu Kolepa itu di mana, Kolepa itu di Jalan Raya Jombang nomor 44. Teman-teman bisa lihat di Google Map ataupun di Waze-nya buat kesana. Terus yang menarik dari Kolepa ini di kafenya itu adalah mini golf. Jadi buat teman-teman yang mau ngopi sambil main golf sama keluarga itu bisa langsung sini. Terus selain ada kopi juga ada berbagai macam makanan. Kalau yang ini es kopi susu Kolepa, ya asik. Jadi buat teman-teman yang penasaran ya kan, buat teman yang penasaran langsung aja cek Instagramnya ataupun langsung datang ke tokonya. Dan buat Mas Dipo, terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol, sukses terus untuk semua supportnya. Terima kasih Mas, sukses terus buat supportnya. Terus buat teman-teman juga yang mau merchandise dari Dairy Indonesia, silakan datang cek tokonya di Shopee dan Tokopedia Dairy Indonesia. Ditunggu eventnya, ya. Oh iya. Event lanjutan. Pasti diundang. Mudah-mudahan nih nextnya akan ada event yang terdekat. Kita pengen jadi Morning Driver Club lagi, ngumpul-ngumpul lagi, pagi lagi. Tempatnya nanti kita kabarin, Mas Dipo nanti kita undang pasti. Semoga mobilnya udah balik dari Medan. Mau ke Medan? Oh iya benar. Ini tadi gue udah ngomong, ini produktif banget nih. Yang satu Mas Dipo ke Medan, Mas Dikonya ke Mandalika. Mobil berangkat duluan, kita mah menyusul aja. Mobil gua di garasi-garasi baik, udah kemana. Ntar, kapan-kapan kita bikin road trip Mas. Jadi. Kan? Jadi pakai apa nih? Kita CR-V kali ya? Curang pakai CR-V Mas. Kalau lo bawa CR-V, gue bawain Nova. Oh iya bener. Jadi jalan-jalan keluarga itu jadinya ya. Wah seru tuh. Tuh kalau misalnya kita besok kalian sama Grace itu, Pol sih. Ini bakal seru banget. Ya malam kita jalan-jalan lah. Mudah-mudahan sukses. Ya kan? Nah buat teman-teman juga selain tadi kan ada merchandise dari Indonesia yang di Shopee sama Tokopedia-nya. Nah, Grace juga punya merchandise. Bisa lihat di mana Mas? Bisa lihat di website-nya, bisa lihat di Tokopedia dan di Shopee juga. Jadi buat teman-teman yang mau baju yang berhubungan dengan otomotif bisa dari Indonesia atau Garasi Drift. Ya nggak?
langsung cek aja koleksinya. Oke? Terima kasih Mas Timo sekali lagi. Terima kasih banget sukses untuk generasi driftnya, untuk merchandise-nya juga. Sukses terus juga Elite. Terima kasih banyak dan teman-teman yang nonton, terima kasih banyak udah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.